Suatu ketika banyak requestnya gitu kan. Terus di tempat kita itu udah numpuk gitu loh. Sementara tiba-tiba yang tidak diinginkan, kejadiannya adalah dari payment provider dia masalah gitu loh. Dia ke kita time out terus. Error 500, mau 500 kayak mau 502, 503, 504, intinya error yang bukan karena input gitu loh. Nah, itu ketika terjadi seperti itu, ininya bermasalah, menurut kalian apa yang terjadi? Oke, jumpa lagi dengan Sebagian Magang, saya Embel Keep di Excitement to Learn, lagi newbie, Intan. Oke, jadi di video kali ini kita kembali lagi ke salah satu series dari channel saya, itu adalah Bagian Magang Goes to Campus, di mana sebenarnya ini adalah dokumentasi gitu ya teman-temannya dari kegiatan pengabdian masyarakat saya, di mana saya itu ya melakukan sharing session gitu loh, dengan membagikan ya pengalaman saya sebagai seorang software engineer gitu ya. Dan ya untuk case kali ini masih di kampus Politeknik Negeri Cilacap, di mana ya saya itu mengajarkan kepada mahasiswa di sana gitu kan, untuk mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi dalam ya dunia software engineering di pekerjaan nyata di lapangan gitu ya teman-teman ya. Dan ya untuk episode sebelumnya gitu kan kita udah membahas bagaimana melakukan caching strategi gitu kan sampai kita tuh menghadapi catch template gitu ya. Nah untuk kali ini saya mengajarkan kepada mereka itu terkait gimana misalkan sistem kita itu tuh memiliki misalkan ya integrasi gitu ke third party, misalkan aja payment provider gitu kan. Dan ketika misalnya si third party ini mengalami masalah dan sistem kita terus melakukan percobaan gitu kan, ya tentunya akhirnya beban masalahnya itu akan pindah gitu loh. Jadi ikut-ikutan ada di sistemnya kita gitu ya. Jadi di sini yang bakal dibahas itu adalah bagaimana terkadang keputusan software engineering itu adalah tentang untuk kita tuh berhenti dalam melakukan percobaan terus-menerus gitu ya teman-teman ya. Jadi kali ini yang kita bahas itu adalah circuit breaker. Jadi gimana pembahasannya? Simak videonya sampai habis dan biar gak banyak cincong ya kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, kalau kemarin kita udah beresin masalah caching, ada yang masih ingat nggak caching tuh harus gimana, masalahnya apa aja? Coba ada yang mau cerita dulu? Intinya caching itu buat data yang kayak apa? Jangan lupa. Jangan berubah, tapi ya banyak diakses. Jadi selama data itu nggak sering diakses ya nggak perlu gitu kan. Kalau datanya itu fluktuasi perubahannya tinggi ya jangan juga gitu kan. Karena ya nanti akan ada perbedaan konsistensi data di source of truth sama di caching-nya gitu ya. Nah, terus masalah yang kita obrolin kemarin tentang caching apa aja? Ya, catch miss yang akhirnya bisa menciptakan yang namanya kejadian catch template gitu ya. Nah, itu tuh sama, itu tuh terjadi ketika traffic kita tinggi. Nah, sekarang gini, kita kembali ke masalah e-commerce lagi yang saya buat contoh. Kita ambil singkat aja, misalkan biasa di sini kita ada klien, terus nanti kita bakal ngomongin masalah pembayaran. Jadi misalnya di sini ada payment provider. Berarti di sini dari klien kita ambil singkat aja langsung ke order service misalnya. Terus di sini kita punya payment service. Ini yang ke payment provider. Nah, dari sini yang bisa saya jelasin, umumnya yang terjadi itu kayak gini. Jadi ketika kalian nanti check out, kemarin kita bilang masalah check out gitu kan, kita singgung karena kita bahas. Nah, ketika misalkan terjadi check out, sederhana itu seperti ini. Walaupun mungkin penerapannya dalam tiap e-commerce akan kompleksitasnya akan beda-beda, tapi sederhananya kayak gini. Jadi ibaratnya tuh kita punya order service yang nanti dari klien akan nge-hit ke sana. Habis itu nanti si order service-nya ini bakal menuju ke payment service-nya, yang dimana payment service ini bakal ke payment provider, apapun itu. Mau bank kayak, mau payment gateway kayak, terserah. Tapi intinya dia yang bakal ke sana. Buat ngapain? Ada yang kebayang nggak? Ada yang udah tahu nggak? Ke payment provider bisa ngapain? Ayo, masa nggak pernah pakai aplikasi e-commerce? Kalian dapat apa biasanya buat bayar? Ya, dia membuat inquiry untuk pembayarannya. Biasanya entah virtual account atau apa gitu kan. Intinya ke payment provider itu dari payment service itu akan membuat suatu inquiry. Nah, kalau inquiry itu udah datang kan dibalikin. Jadi ke sini kan bakal ngasih
inquiry dulu ya. Nah, habis itu berarti ngapain? Dia kan balikin data. Balikin data ke dari tadinya itu inquiry ke sana, balik data ke sini gitu kan. Ya lewat sini sebenarnya ya, tapi biar kelihatan. Dia balik ke sini berupa ya apa yang harus kita bayar gitu kan. Nah, kalau udah itu dibayar, terus gimana? Ada yang kebayang nggak? Ya, selesainya itu berarti gimana bisa selesai? Hmm, belum kebayang, nggak apa-apa. Bisa selesai itu karena inquiry itu kan ada kode-kode segala macam gitu kan, dan itu kita hubungannya nanti langsung diarahkan ke si payment providernya. Nanti dari payment provider itu akan ngasih yang namanya callback. Di sini dia akan callback, dia ngasih tahu kalau order itu udah dibayar. Aku bakal kasih clue-nya hari ini yang bakal kita pelajarin dari semua ini. Jadi itu adalah circuit breaker. Circuit breaker ada yang tahu dulu nggak? Apa sih circuit breaker? Circuit breaker nggak tahu? Sekring. Sekring itu gimana polanya? Ada yang ngerti nggak sekring geraknya gimana? Ya, kalau apa? Mbak, sekring itu biasanya buat ngamanin. Kalau ya ada lonjakan berlebih, sekringnya putus gitu kan, jedet. Ya sama. Itu namanya circuit breaker. Yang kita akan lakukan adalah circuit breaking. Kebayang nggak ini buat apa dulu nanti? Cuma akan ada banyak kasus, tapi aku kasih yang paling mudah dipahami dan krusial dulu. Tapi coba cerita dulu, ada yang kebayang nggak dengan circuit breaker ini kita bakal pakai itu di mana? Gampang, clue-nya tadi ya, dia untuk memutus. Dan masih sama, aku masih bawa dari bukunya Bapak Ferry Irwandi. Oke, di sini tuh kalau di bukunya ini si Bapak Ferry itu tuh nih aku taruh di halaman 67. Ini contohnya bagus. Contohnya itu pakai Full Metal Alchemist. Ada yang nonton nggak? Aku nonton. Anime jadul ya kalau buat kalian ya. Jadi gini, intinya kan ketika ini terjadi lonjakan dalam misalkan kalau ini kasusnya e-commerce, berarti kan ketika flash sale gitu kan lonjakan trafficnya bakal tinggi, ya kita akan mengalami lagi yang namanya keterbatasan dalam resource-nya kita gitu loh. Dan bahkan nggak cuma resource-nya kita doang, tapi resource-nya sih ini juga si payment provider gitu kan. Jadi ketika dalam ini maksudnya kenapa aku bawa buku ekonomi, karena kan kalian perlu paham juga ini strukturnya sama dengan ekonomi gitu loh. Jadi nanti kalau ketika kalian mendesain sistem, kalian perlu mikirin yang namanya trade off. Ada pertukaran yang harus kalian lakukan, kalian harus korbankan gitu. Jadi kalau di sini di halaman 67 ini kan ada ngomongin law of equivalent exchange gitu kan. Ini dari Full Metal Alchemist gitu ya. Jadi intinya gini, si keadaan ini tadi itu kan kita harus melakukan trade off di mana ini kita apakah mau terus-terusan ngirim request karena request lagi banyak gitu kan, atau enggak gitu. Nah, dengan ini materi kita tentang circuit breaker itu sama, kita akan mengorbankan. Ada pertukaran setara yang kita lakukan, itu adalah kita korbankan beberapa request untuk enggak dilanjutin, untuk diselesaikan secara cepat supaya enggak makan kapasitas yang lain. Suatu ketika banyak requestnya gitu kan. Terus di tempat kita itu udah numpuk gitu loh. Sementara tiba-tiba yang tidak diinginkan kejadiannya adalah dari payment provider dia masalah gitu loh. Dia ke kita time out terus. Error 500, mau 500 kayak mau 502, 503, 504, intinya error yang bukan karena input gitu loh. Nah, itu ketika terjadi seperti itu, ininya bermasalah, menurut kalian apa yang terjadi? Kebayang nggak? Coba bayangin dulu. Servernya siapa yang down? Iya, servernya si payment provider itu lagi down dan itu bukan urusannya kita. Iya kan? Kan kita nggak bisa baikin. Nah, apa yang terjadi di kita? Ayo coba pikirin. Request datang dari klien ngelewatin dengan gambar ini kan kalian bisa pikirin dia udah ngelewatin order service, masuk ke payment service terus manggil ke payment provider. Di sini ternyata lagi ngadat dia, lagi bermasalah. Di mana akhirnya nanti akan timbul scarcity di situ, timbul keterbatasan. Kalau aku kasih logika ya, ini nih ternyata ruangannya ini lagi berantai nih. Kita itu harus masuk dari ruangan sana, di sini ada pintu gitu kan.
Dari mana terus misalnya di situ pintu juga gitu. Dan nanti tujuannya ke sana. Ternyata di sana lagi kebakaran, lagi diberesin. Nah, bisa masuk nggak ke sana? Nggak bisa, tapi orang di belakang nggak tahu, pokoknya maju aja. Akhirnya numpuk dong di sini. Ini payment service. Di belakang sana ada order service. Belakangnya lagi ada klien. Mereka semua ngirim orang buat lari ke sini. Apa yang terjadi? Ya, penemuan request. Di mana? Lihat gambar ini aja, nggak usah mikir susah-susah. Di mana? Ya, kita ketika di sini ngada, tentunya kan request kita akan numpuk di sini paling pertama di payment service. Ini akan terjadi penumpukan request. Apa yang terjadi ketika requestnya numpuk? Kenapa bisa down? Bisa gambarin nggak? Kenapa kira-kira down? Ya jelas karena memorinya kepake, ya kan? RAM-nya kepake segala macam. Kita ada thread itu juga kepake gitu ya. Jadi ya intinya masalahnya dari sana, tapi kita ikut ketempuan di sini. Ya nggak? Karena request yang harusnya dikeluarin ke sana numpuk di sini. Requestnya ini misalkan ada 3 gitu ya, nggak usah banyak-banyak, 3 lagi request ke sana. Jadi gini, ketika nanti kalian itu berhubungan API itu ke third party, itu biasanya kita bakal dikasih dokumen SLA. SLA itu kayak misalnya kita ditaruh apa namanya itu tektokan lah. Nanti timeoutnya berapa, kebutuhannya apa aja gitu. Nah, selama batas timeout itu ternyata ini belum selesai-selesai gitu loh. Sampai akhirnya timeout gitu kan. Tapi kan intinya ada request yang nunggu. Biasanya itu kan sebenarnya yang ideal, request itu nggak akan mencapai batas timeout, udah selesai gitu loh. Timeout itu untuk paling lamanya gitu kan. Nah, berarti kan selama itu belum batas timeout tercapai, dia nunggu, sementara di belakang dihajar terus requestnya. Ya akhirnya payment service bisa ikutan down. Padahal yang jadi masalah di sini. Karena requestnya nggak diselesain. Requestnya nunggu, request yang lain datang. Akhirnya dari sini penuh, mana lagi yang kena? Iya, order service bisa ikutan kena. Jadinya ketika masalahnya dari luar, tapi kita bisa kena gitu loh. Disitulah si circuit breaker itu main. Jadi circuit breaker ngapain? Proses circuit breaking tuh kita ngapain? Kebayang nggak? Circuit breaker kita taruh yang paling krusial tentunya ya yang paling kena masalah duluan. Di sini kita harus taruh sekring. Gitu. Jadi circuit breaker itu sebenarnya konsepnya sederhana. Tapi biasanya lupa dipakai dan pemakaiannya nggak semuanya ngerti gitu loh. Jadi circuit breaker tadi fungsinya, gampangnya tadi ya ketika kita bahasnya keterbatasan resource kita di sini, sementara kita harus ngeluarin request ke sana, kalau nggak dikeluarin di sini kita bakal numpuk, yaitu entah thread-nya kita penuh gitu kan, ataupun ya segala macam yang ada kita butuhkan di sinilah. Itu kan nggak bikin service kita jadi ya ikutan ngadat gitu, karena kepenuhan request yang harusnya dikeluarin ke sana. Makanya kita taruh circuit breaker ketika kita berhubungan antara service ke service yang lain. Yang paling krusial adalah ketika service kita berhubungan sama service di luar sistemnya kita yang kita nggak bisa kontrol. Jadi circuit breaker itu seperti itu, kita taruh di sana. Nah, circuit breaker itu caranya gimana? Jadi gampangannya akhirnya ini akan berubah dari yang begini, ini klien, terus ini kita ke order service tadi. Terus ini kita lanjut kasih payment. Nah, di sini kita bakal taruh circuit breaker dulu. Baru nanti dia yang ke si payment provider. Nah, menurut kalian semua, gimana alurnya atau caranya dia ngemutusin itu? Harus seperti apa yang baik? Apa udah diputus ya mentah-mentah? Bedanya gini ya, kalau sekring di rumah, putus, kita manual. Sini siapa yang megang? Jadi alurnya kira-kira gimana? Coba, silakan. Berimajinasi dulu, berkreasi dulu. Kapan putusnya sampai ke request selanjutnya. Oke, terus lanjutin. Oke, boleh. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi gini ya, jadi circuit breaker ini dia sebenarnya, ini kalau secara alur aku gambarin gini. Tapi sebenarnya dia nggak berdiri sendiri ya. Dia bisa nempel dalam servisnya. Dalam si service ini misalnya si payment service ini gitu ya. Ini kan servisnya kita. Ini juga servisnya kita gitu kan. Umumnya dia akan nempel di situ. Jadi ada suatu konfigurasi yang kita bikin dalam bentuk code.
Atau biasanya sih kalau sekarang udah cukup gampang ya. Itu kalau misalnya teman-teman pakai Golang, pakai apa itu udah ada library-nya. Kita tinggal taruh, tinggal konfigurasiin sesuai yang kita butuh. Jadi circuit breaker intinya itu dia statusnya itu ada open, ada half open, dan ada close. Open itu ketika dia terbuka, berarti request nggak bakal dilanjutin. Kalau half open, itu kita buka setengah, dalam arti kita coba-coba buka dulu. Buat kayak yang tadi dibilang, ini masih error nggak sih sebelah? Kalau close, ya berarti dia ketutup, aman, jalan. Gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah, kita perlu ngerti kapan dia harus open, kapan dia half open, dan kapan dia close gitu kan. Secara yang tadi dibilang Mas Sofyan, benar, kita ketika ini dari payment service itu ke payment provider, ketika dia error dalam waktu tertentu atau setelah kita error berapa kali, itu circuit breaker kita open. Jadi ini setelah item tertentu ya. Jadi di sini biasanya kita bakal konfigurasiin, dipikirin dulu bareng-bareng biasanya, atau biasanya ada yang mempertanggungjawabkan untuk memperkirakan itu kira-kira kita bakal open berapa kali, apakah kita bakal kirim request dulu berapa kali. Ketika itu gagal berarti terpenuhi untuk statusnya itu error, kita open circuit breaker-nya. Nah, nanti circuit breaker ini di open selama ya waktu tertentu juga. Dia di open selama waktu tertentu. Nanti setelah waktunya tercapai, kita bakal dia ke half open. Half open ini kita bakal coba kirim request lagi, try. Ketika pas kita try itu ternyata masih dapat error dari sana, dan errornya tapi gini ya, ketika ini ngomongannya payment, kita harus bedain dulu ini emang error secara dari sana itu emang lagi error, atau emang karena errornya karena masalah payment, kayak misalnya kartunya ditolak tuh bisa, gitu kan, atau pembayarannya nggak sah gitu. Jadi kita harus hati-hati di situ ya, harus bedain gitu loh. Dan timeout itu kadang belum tentu dia lagi error, bisa aja kita yang lagi lambat gitu loh. Kita yang lagi lambat nerima responnya, bisa aja gitu kan. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, hati-hatinya gimana? Coba jadi PR. Nah, intinya tadi kalau kita udah sampai sini, half open kita try. Tapi kalau dia kalau dia masih, ya berarti kita tetap open, ya kan? Tapi kalau dia udah selesai, ya dia bakal ini masih, misalnya tidak gitu ya. Tidak, dia bakal close. Gitu. Jadi ketika ini udah close, ya request jalan lagi. Kira-kira seperti itulah kita pakai circuit breaker. Jadi ini hubungannya tadi ya, kalau tak summary, kita pakai ini ketika yang paling krusial itu adalah ketika service kita itu ada koneksi ke service third party misalnya seperti itu. Yang itu ada ya di luar kontrolnya kita gitu loh. Jadi jangan lupa ketika nanti kalian urusannya sama payment, urusannya sama third party gitu. Karena third party nggak harus payment ya. Misalnya kalian butuh data dari logistik misalnya, itu kan kita nggak perlu ngurusin data logistik ini kayak apa, jumlah kalau sekian kilo nanti dia berapa bayarnya, itu kan sebenarnya udah ada API-nya dari para logistik kan. Itu kita tinggal ambil tuh API-nya. Nah itu biasanya kita bakal tektokan. Biasanya itu kalau yang rapi ya, kayak aku tuh pernah hubungan itu ke beberapa bank, itu udah dikasih dokumen. Kasih dokumennya SLA berapa, timeout berapa gitu kan, kebutuhannya apa aja, API-nya kayak apa, bikin token. Nah itu ada dokumen itu sebenarnya kalian harus baca gitu, jangan dibaca dokumen SLA itu gitu. Oke, jadi tentunya dari yang udah disampaikan ya teman-temannya, kita bisa mengambil kesimpulan di mana ya circuit breaker itu gampangnya itu bukan membuat ya service yang gagal itu menjadi sehat gitu, bukan seperti itu gitu ya. Tapi kita tuh memastikan suatu kegagalan service, apalagi itu adalah dari third party yang di luar kontrolnya kita, itu tuh tidak ikut menghabiskan ya resource dari sistemnya kita gitu ya teman-teman ya. Karena tentunya sekali lagi dalam software engineering, terutama ketika kita melakukan desain sistem ya teman-teman, resource itu kan akan selalu terbatas gitu loh. Jadi ya terkadang ya menjaga sistem kita itu tetap hidup itu bisa juga dengan ya mengetahui kapan nih kita harus berhenti melakukan yang namanya percobaan, melakukan yang namanya retry gitu ya teman-teman ya. Oke ya, saya harap ini bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua, dan terus dukung saya gitu kan agar saya bisa terus melakukan ya
ya pengabdian masyarakat saya seperti ini dengan ya melakukan sharing session ya kepada mungkin teman-teman yang lain juga gitu di tempat yang lain. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Ya sekali lagi thank you for watching dan salam backend magang.